Bank Dunia atau World Bank mengubah perhitungan untuk standar garis kemiskinan dan ketimpangan global mulai Juni 2025. Atas langkah ini, jumlah angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa. Berdasarkan dokumen dari Bank Dunia berjudul June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, melakukan perubahan perhitungan dari paritas daya beli yang semula 2017 menjadi paritas daya beli 2021 yang telah dipublikasikan oleh International Comparison Program atau ICP pada Mei 2024. Apakah data tersebut akurat dan apakah Indonesia benar-benar dalam krisis atau ini juga membuktikan kegagalan sistem kapitalisme? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Hanif, terkait adanya lonjakan drastis angka kemiskinan di Indonesia yang kalau boleh dipersimpel menuju 200 juta jiwa, Bung? Ya, kita juga patut eh, sedih juga ya. Jadi ternyata kemiskinan itu bergantung siapa yang menilai dengan kalkulatornya siapa, gitu ya. Karena memang antara pemerintahan Indonesia yang biasanya menggunakan BPS ya maupun juga Bank Dunia ini punya kalkulator yang berbeda-beda. Nah, alhasil kadang-kadang menurut Bank Dunia itu tidak miskin, tapi menurut BPS miskin ya. Ataupun juga sebaliknya, karena memang standar yang tidak sama dilakukan oleh dua lembaga tersebut. Nah, dan tentu kita juga patut prihatin ya di tengah-tengah isu yang begitu marak ya berkaitan dengan tambang ataupun juga kekayaan alam negeri ini. Namun kemiskinan itu masih terjadi ya. Bahkan seolah-olah ini ya sudah menjadi bawaan ya secara struktural ya akibat dari sebuah sistem atau tatanan ekonomi yang keliru ya ketika diterapkan di negeri ini. Yang seharusnya negeri ini itu ya membawa banyak kesejahteraan, sayangnya mendapatkan sebuah semacam kutukan ya, ya di tengah-tengah kekayaan yang melimpah itu. Seperti itu, Mas. Terkait tadi penggunaan kalkulator yang bisa berbeda, menurut Anda apa penyebab utama perbedaan signifikan antara data kemiskinan yang dirilis versi BPS dan kemiskinan menurut internasional Bank Dunia, serta bagaimana perbedaan standar garis kemiskinan tersebut mempengaruhi kebijakan publik dan persepsi masyarakat terhadap kondisi kesejahteraan nasional, Bung? Ya, em, memang standar ini kan karena tidak ada sebuah kesepakatan ya. Makanya standar dunia dengan standar lokal Indonesia ini bisa jadi berbeda ya. Karena memang kalau kita lihat World Bank ya itu menilai dengan nilai itu orang itu sudah bisa hidup ya. Nah, sementara di sisi yang lain BPS juga menilai wah itu sudah kelebihan itu ya. Bahkan bisa dikatakan ya tidak perlu mendapatkan subsidi, bantuan dan sebagainya. Nah, alih-alih kita ingin menyamakan sebuah persepsi itu, tapi ya tidak akan bisa sama dan sejalan ya. Kenapa? Karena memang kemiskinan, apalagi kalau kita membincangkan kemiskinan ekstrim itu menjadi sebuah PR besar ya di dalam tatanan kehidupan ekonomi saat ini yang berbasis kepada sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, di sisi lain juga kebijakan-kebijakan yang digelontorkan ya ketika ada nilai sebuah standar kemiskinan maka bisa jadi berbeda-beda ya. Sayangnya kan sistem ekonomi kapitalisme hanya memberikan stimulus-stimulus ya atau bantuan yang sifatnya sementara, tidak bicara pada aspek secara global yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan kepada setiap individu ya. Ini yang belum kita temui. Nah, alhasil eh, perbedaan standar dari dua lembaga ini juga membuktikan bahwa ekonomi kapitalisme global itu memandang oh dikatakan begini dengan nilai seperti itu ya. Ketika ekonomi kapitalisme di Indonesia ya diterapkan oh jadi seperti itu. Nah, tapi sama-sama sebetulnya menunjukkan bahwa ya
ketika sistem ekonomi kapitalisme itu menjadi pilihan politik, maka kemiskinan itu menjadi kemiskinan yang permanen ya, bahkan menjadi sebuah kemiskinan yang jauh lebih ekstrim seperti itu. Terkait yang tadi Anda singgung, kalau boleh mengutip banyak literatur kemiskinan struktural di Indonesia dan yang tadi juga Anda singgung terkait sistem ekonomi kapitalisme. Lantas, bagaimana pengaruh sistem ekonomi kapitalisme terhadap peningkatan kemiskinan struktural di Indonesia dan sejauh mana kebijakan negara seperti pencabutan subsidi dan liberalisasi sektor strategis turut memperdalam jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, Bu? Ya, ini kalau kita cermati ya bahwa berkaitan dengan pengaruh dari kebijakan ekonomi kapitalisme ini, kalau kita lihat di Indonesia, khususnya sejak era liberalisasi ekonomi pasca nopo pasca reformasi ya, itu juga menunjukkan bahwa secara era logika pasar bebas sebagai penentu utama alokasi sumber daya. Nah, dalam prakteknya, kapitalisme ini cenderung melayani kepentingan pemilik modal besar, ya, dan menjadikan negara lebih sebagai fasilitator korporasi, ya, daripada eh, pelindung rakyat. Nah, tadi juga sempat dicontohkan, ya, seperti pencabutan subsidi BBM, listrik, pangan, atas nama efisiensi fiskal. Nah, ini justru malah membebani rakyat kecil, sedangkan elit ekonomi tetap diuntungkan. Nah, liberalisasi sektor strategis seperti energi, ya, tambang, telekomunikasi, itu juga telah membuat ruang dominasi korporasi baik domestik maupun asing. Dan ini pun juga akan memperdalam kemiskinan struktural. Ya, ini kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi akibat akses yang timpang terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan modal usaha. Nah, akibatnya apa? Jurang antara kekaya dan miskin itu makin menganga. Nah, si kaya itu makin difasilitasi, si miskin makin dibebani. Maka tak mengherankan jika kapitalisme di Indonesia itu melahirkan apa yang disebut pertumbuhan tanpa pemerataan. Ini yang sangat miris ya, pemirsa di tengah-tengah kehidupan kita. Dan alhasil kita pun juga bisa melihat ya, bagaimana rakyat ini hidup ya dalam serba kekurangan, dalam penuh dengan tekanan ya. Ya ketika uang negara itu habis, misal pajak dinaikkan ya, lagi-lagi atas nama mendukung kebijakan negara, rakyat dikorbankan. Seperti itu. Lantas dalam konteks sistem ekonomi Islam, bagaimana mekanisme distribusi kekayaan yang adil seperti zakat, pengelolaan sumber daya publik, dan peran aktif negara dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini gagal diatasi oleh sistem kapitalisme modern ini, Bung? Ya, ini menarik ya, bahwa tidak ada sebuah sistem ekonomi yang itu lebih baik dibandingkan dengan ekonomi Islam. Jadi kalau kita membincang perihal ekonomi Islam tidak semata-mata berkaitan dengan perbankan syariah atau muamalah syariah ya atau wisata halal dan sebagainya. Lebih dari itu bahwa di dalam ekonomi Islam ini memiliki sebuah tatanan yang khas ya untuk mengatur kita katakan sebagai sebuah kesejahteraan bagi rakyat. Nah, ini kita ambil sebagai sikap bagaimana distribusi kekayaan ya yang ini di dalam sistem kalau di dalam kapitalisme kan diserahkan kepada pasar bebas ya. Sementara di dalam Islam itu meletakkan keadilan distribusi sebagai pilar utama. Jadi pada faktornya itu adalah apa? Distribusi ini merata kepada setiap individu manusia. Nah, kalau kita cermati ya terkait dengan kepemilikan umum, misal ada tambang, ya, kemudian ada hutan, ya, ada air dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah milik rakyat yang itu wajib dikelola oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu. Di sisi lain juga ada instrumen-instrumen yang bisa dimanfaatkan di dalam ekonomi Islam seperti zakat dan infak, ya. Jadi ini juga bukan sekedar amal, tapi sebagai sebuah sistem redistribusi wajib ya. Jadi orang-orang kaya itu akan mendermakan hartanya ya. Sehingga apa? Harta itu nggak hanya berputar di kalangan mereka sendiri ya. Nah, ini yang terjadi ya ketika diserahkan atau didistribusikan kepada 8 golongan yang menerima zakat. Nah, ini.
Kemudian negara itu juga harus berfungsi sebagai pelindung. Nah, ini ya. Dalam artian negara ini sebagai apa? Mengurusi urusan umat, gitu loh. Melalui apa? Dalam sandang, pangan, papan, ya, kesehatan, ya, pendidikan dan sebagainya. Sehingga apa? Ya kemiskinan itu bukan lagi menjadi sebuah hal yang itu senantiasa mengikuti gitu loh ya. Karena seringnya ketika kita miskin itu karena kebodohan, ya. Kita tidak bisa mengakses pendidikan, ya. Kita tidak bisa mengakses, kalau dalam kondisi miskin kita tidak bisa mengakses kesehatan dan sebagainya. Nah, karenanya ini negara harus betul-betul hadir ya untuk apa menyejahterakan rakyatnya. Nah, dan juga di sisi lain kalau di dalam ekonomi Islam itu apa mencegah terjadinya ketimpangan yang ekstrim, gitu ya. Sehingga ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang luar biasa kalau manusia ini betul-betul menyadarinya dan mau mengambilnya, tidak sebagian-sebagian, tapi secara keseluruhan. Seperti itu. Apakah ini artinya juga solusi mengapa ketimpangan ekonomi di Indonesia ini terus meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi ada beberapa data yang menyebutkan secara makro terbilang positif dan bagaimana peran oligarki serta dominasi konglomerasi dalam sektor-sektor strategis. Apakah ini memperparah kondisi tersebut di tengah lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat miskin, Bu? Ya, kalau kita cermati, kenapa kok ini seolah-olah ada pertumbuhan ya, misalnya 5% atau berapa persen per tahun. Nah, ini karena sebetulnya pertumbuhan ini digerakkan oleh sektor yang sebetulnya dikuasai oleh kaum oligarki ya. Seperti pertambangan, perkebunan, ya, properti, bahkan juga masuk pada aspek eh, finansial ya, keuangan. Nah, oligarki ekonomi, yakni konglomerat yang memiliki akses langsung kepada kekuasaan politik itu menikmati pertumbuhan lewat regulasi yang mereka pengaruhi gitu ya. Nah, sementara ya kita melihat UMKM, ya, petani, nelayan dan buruh yang itu jumlahnya jauh lebih besar itu senantiasa tertinggal ya. Nah, coba ini kan menunjukkan sebuah kesenjangan sosial ya di tengah-tengah kehidupan ini kan gitu ya. Makanya tak heran ya konflik antar mereka itu senantiasa bahkan dalam belanja APBN pun ya kadang-kadang orang-orang oligarki atau korporasi itu mendapatkan apa? Ya, mendapatkan subsidi yang jauh lebih besar dibandingkan rakyat miskin ya. Nanti juga ada tax amnesty ya dan sebagainya. Ya, ada tax holiday, kemudian kemudahan perizinan ya. Bahkan ada bailout ya kalau mau nanti merugi ya negara yang tanggung jawab dan ini tidak bisa dinikmati oleh rakyat yang ya kita katakan rakyat yang kelas bawah. Nah, inilah sebetulnya ironi gitu loh. Ironi besar sebagai sebuah bangsa yang seharusnya kita ini kaya, sejahtera ya karena dikelola dengan cara yang ugal-ugalan tanpa sistem keilahian ya alhasil apa? Ya kemelaratan, kemudian kepapaan dan juga kesulitan hidup ini yang mendera di tengah-tengah kita. Nah, dan kita juga melihat pertumbuhan itu juga hanya memperkaya segelintir orang, bukan seluruh rakyat. Dan kalau negara kalah ya, dan tidak mengambil sikap yang jelas terhadap dominasi kelompok-kelompok oligarki ini, maka ketimpangan itu akan terus menjadi bom waktu sosial dan juga politik gitu ya. Nah, ini makanya ini menjadi pemikiran yang sangat besar. Bayangkan ya, kemiskinan itu menjadi PR setiap eh, pemerintahan, setiap penguasa, setiap rezim, ya bahkan ingin ada upaya untuk 0% ya kemiskinan ekstrim, tapi karena tidak dibarengi dengan mereka kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya ya itu tidak akan bisa terjadi. Sementara mereka juga mengobral, mengundang investor asing ke dalam negeri, kemudian menyerahkan konsesi tambang kepada asing maupun swasta. Bahkan baru-baru ini pun juga semakin mencuat gitu ya. Bagaimana Raja Ampat yang seharusnya itu tempat wisata ya, tujuan yang indah sebagai sebuah harta karun yang luar biasa bagi negeri ini ternyata apa? Hanya karena pertambangan nikel itu artinya rusak alam dan itu sudah terbukti di mana-mana. Nah, ini pelajaran berharga dan penting bahwa adanya kemiskinan yang ekstrim. Nah, ini bukan karena kemalasan individu manusia, tapi karena apa? Keculasan dan kepongahan sistem ekonomi kapitalisme yang diemban dan diterapkan di negeri ini.
Jadi kalau Bu Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini semakin membuka mata kita bahwa tadi kemiskinan ini buah dari sistem kapitalisme yang membolehkan rakyatnya jadi tadi keculasan dan kepongahan di atas warga yang menderita. Jadi kalau sekali lagi Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.